Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Di semuanya membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah di rumah? Kita kembali lagi di acara kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Pagi Mas Bedu. Pagi NN. NN. Pagi Kakak Nabawi. Emang siapa namanya Cak Ajis ini? Namanya siapa ini Cak Ajis? Namanya EN. Oh, EN. N-nya cuma satu. N-nya cuma satu? Heeh. Iya, iya. E-N. E-nya yang dua ya. E-nya dua. Kalau nggak pakai N? Selesai ya? Selesai. N gitu. Ngomong-ngomong, En mau cerita nih Mas Bedu. Boleh. En tuh sebenarnya Seru lagi- nggak ceritanya? Seru nggak ya? Nanti dinilai sendiri ya. Oke. Jadi En tuh sebenarnya lagi sebel banget nih Sama? sama temen En. Hmm. Jadi itu kan dia emang sih cantik banget, terus pintar. Pokoknya tuh dia di kampus nih dulu itu tuh sangat digila-gilai lah. Idola lah ya? Idola lah kampus. pokoknya, Oh, idola kampus gitu kan. Sampai sekarang nih ternyata di kantor juga begitu, idola banget. Terus cuma dia tuh jadi kayak kalau kemana-mana tuh selalu berusaha tampil Maksimal. maksimal. Pokoknya nggak boleh ada celah sedikit pun. Wah, Ini nggak baju mungkin kusut dong. sedikit doang aja nih. Berarti dia Ganti baju. kalau jalan selalu begini, nggak boleh ada kelas sedikit. Iya nggak boleh begini. Kalau yang gini kan ada celahnya. Iya benar. Iya, iya. Oh. Iya nggak boleh ada celah. Padahal sebenarnya kondisi keuangannya tuh pas-pasan banget Mas Bedu. Kemarin nih dia bilang kan dia lagi kuliah lagi nih, gitu kan lanjutin kuliah S2. Terus dia sampai nggak bayar semesteran karena katanya uangnya mau dipakai buat benerin ini kerutan. buat tarik benang. Sini gitu. Oh. Katanya biar nggak ada kerutan sama sekali. Jadi dia nggak mau sampai orang-orang Kalau tuh bilang, nggak mau ada kerutan digosok. oh iya ya, ya. setrika ya, kayak baju Pak, panas gosong nanti. Itu namanya tipikal orang yang haus pujian. Iya. Dia selalu mengutamakan pujian dari manusia supaya dipuji terus, makanya dia selalu berusaha tampil maksimal, nggak boleh ada kurang sedikit pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang nggak usah begitu. Apaan En? Temannya En mah. Temennya Naon? Nek, temennya En tuh seneng banget dipuji sama orang. Jadi tuh dia kan karena dia dulu idola, jadi dia nggak mau sampai orang tuh mengkritik dia. Jadi dia pengennya tuh dipuji terus gitu. Keren gitu, paling keren. Di Iya. antara yang keren. Kayaknya dipuji terus, makanya dia kerja di tempat cuci Kalau helm tuh. kalau tangan masukin kantong keren gak nih? Keren, kayak anak gaul gitu. Kalau ada duit sih nggak apa-apa di kantor. Nggak ada ini tuh doang. Tisu doang. Nyariin. Gak ada isinya Nek. Nggak ada. Jadi itu cewek tuh memaksakan kehendak mah untuk selalu tampil maksimal, untuk selalu tampil sempurna menurut dia, supaya orang tuh Muji melihat, dia. Puji Hah? dia Muji gitu. dia. Puji dia. Iya, jadi supaya nggak kelihatannya tuh nggak ada celah sama sekali gitu. Padahal sama cewek gak usah ngapa-ngapain juga, kalau ketemu sama ketemu paling sama saling dipuji. Itu aja sampai maghrib, sampai buka puasa pasti terus aja puji-pujian. Cewek yang mana dulu? Iya. Jangan samakan aku dengan yang lain. Oh iya. Oke, kita Oke. lihat. Iya. Haus Haus pujian. pujian.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Haus Pujian. Yang namanya pemilik pujian hanya Allah. Anda lihat Al-Qasas 70. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah. Dialah Allah yang tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Dia. Dialah pemilik pujian dari awal sampai akhir, dari dunia sampai akhirat. Apa yang harus kita sadari? Bagi orang yang harus pujian, wajib kita menyadari seluruh yang ada dalam tubuh kita, termasuk tubuh kita hakikatnya milik Allah. Cuman dititipin sama kita. Makanya teman EN teh salah. Pengen dibilang paling cantik, paling. Kata siapa? Manusia mah nggak ada yang sempurna. Kita diperintahkan oleh Allah di alam dunia. Kenapa? Tujuan manusia diberikan kehidupan. Kata Allah, tujuan manusia diberikan kehidupan ada dua. Yang pertama, ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di alam dunia kecuali nyembah kepada Allah. Artinya apa? Kalau ada manusia hidup di alam dunia tidak pernah beribadah, tidak pernah mensyukuri nikmat, pengen dipuji, tidak sesuai tujuan awal. Salah dari rencana awal. Yang kedua, manusia diutus oleh Allah sebagai khalifatullah fil ardh, wakil Allah di muka bumi. Makanya antara hablum minallah dengan hablum minanas wajib seimbang. Tuh. Kalau ada orang cuma hablum minallah tanpa hablum minanas nggak diterima. Kalau ada orang cuma hablum minanas tanpa hablum minallah tidak akan diterima. Karena antara iman dengan amilus solihat harus selalu bergandengan tangan. Makanya sekian banyak ayat Al-Quran amanu dengan amilus solihat selalu bersama-sama. Jadi apapun yang kita lakukan hendaknya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mulisina lahuddin hunafa. Tidak aku perintahkan kalian kepada ibadah kepada Allah, mengikhlaskan hati, memurnikan ketaatan, hanya mengharapkan ridho Allah, bukan pengen dipuji sama orang. Tapi manusia kan punya nafsu. Nafsu itu kalau dipuji seneng, didorong oleh setan. Aduh, beduk baik banget. Kemarin kita semua dibegain asinan sama beduk. Langsung hidungnya begar, pahala lu hilang. Harusnya beduk bilang alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah yang menggenggam alam dunia. Artinya puji diberikan kekuatan oleh Allah. Yang namanya beduk diberikan kemampuan ngebeliin teman-teman asinan. Masya Allah. Ini luar biasa ini pujian ini. Hanya milik Allah, kembalikan kepada Allah. Tapi sekali lagi, sebagai manusia senang dengan pujian. Kadang-kadang ada orang memuji terbersit dalam hatinya. Wah, gue gitu loh. Teman En tadi merasa paling cantik. Pengen sempurna tampil. Mana yang sempurna? Gak ada. Manusia mah pasti al-insan malhotawanisian. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Pasti punya kekurangan. Di zaman Rasulullah SAW kalau ada orang yang memuji, Rasul mengatakan, kamu telah memotong leher temanmu. Artinya orang yang dipuji kemudian dia merasa bahagia. Yang memujinya yang dimarahin sama Rasulullah. Kamu telah memotong leher temanmu ini. Karena dengan dia memuji artinya menghalangi pahala daripada Allah. Dia dapat pahala cuma dapat pujian orang. Sekarang begini. Seperti tadi nenek dengar EN ngomong. Teman EN pengen dipuji. Dia merasa paling cantik. Dandan harus sempurna. Harus matching. Harus segala macam. Dia tidak mau dihina sama orang. Dia merasa harus paling. Misalnya. Aduh. Cantik banget kamu. Temennya nenek gak tahu namanya kan. Langsung dia senang hidung. Itu hilang. Tidak ada sama sekali pahala. Bahkan dia berdosa dengan pujian orang. Kayak orang bersedekah. Orang sedekah dipuji sama orang. Ya Allah. Dermawan banget. Dia ada senang. Hilang pahalanya. Makanya ada seorang sahabat memuji seorang gubernur di zaman Rasulullah. Ketika dia memuji seorang gubernur, dia kerjaannya hebat dan seterusnya. Lalu Ibnu Umar ngambil pasir, ditimpukan ke dalam mukanya. Inilah yang Rasul perintahkan.
Jadi Islam mengajarkan kalau ada orang tukang muji, layak ambilkan pasir, hur ke mukanya. Dengan pujian-pujian dia menjadi orang melambung ke bawah setan jauh dari Allah. Hati-hati. Sementara maaf dalam tanda kutip saat ini bukan cerita, bukan dongeng. Begitu banyak orang yang suka memuji, penjilat. Ya Allah, muji. Padahal ada udang di balik batu. Biar dapat pangkat, dapat jabatan, dapat kedudukan, dapat duit, dapat keuntungan, pembagian kue dan seterusnya. Ini yang mereka harapkan. Tidak sedikit. Artinya kalau lihat hadis Nabi tadi, mereka sama dengan memenggal leher temannya dan mereka mukanya harus diaurin pasir biar mereka kapok karena itu menghancurkan orang yang berbuat baik. Menjatuhkan melalui pujian ya, Maya. Betul. Jadi dengan pujian itu lebih melambung daripada hinaan. Gampang dijatuhkannya, kalau orang mabuk kan gampang dijatuhinnya, Ma. Ya. Oke. Baik, setelah ini kita kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Bapak Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Mah, Ngawon. bicara masalah haus pujian. Mama bilang orang memuji itu harus dilempar pasir. Ya. Tapi apakah kita nggak boleh memuji kalau memang itu jujur, memang itu keluar dari hati kita, Mah? Betul. Tapi katakan karena Allah. Contoh begini. Mamah tanya, nyari ilmu hukumnya wajib apa enggak? Wajib, Mah. Iya. Nyari ilmu itu wajib. Tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Nyari ilmu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki, muslim perempuan. Tapi seandainya hadis Nabi mengatakan, ada orang nyari ilmu biar pinter, biar dibilang saya seorang ilmuwan, biar dibilang hafal Quran, biar dibilang hafal ilmu segala macam, biar orang bangga dengan ilmu saya, orang kagum dengan ilmu saya, maka orang tadi haram masuk surga. Walaupun yang dicari ilmu agama. Kenapa? Pengen dipuji orang. Makanya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi kalau ada orang nyari ilmu biar kaya, biar terkenal, biar orang kagum dengan ilmu saya, itu pun karena niatnya dunia. Hilang pahalanya habis. Jangankan masuk surga, menciumnya pun diharamkan. Itulah kenapa niat kita selalu karena Allah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Karena Allah, kita ngaji karena Allah, bikin acara ini karena Allah, nyanyi juga salawatan karena Allah. Semua kita kerjakan karena Allah, minta ridhonya Allah, maka ketika Allah ridho dengan kita, apapun milik Allah diberikan kepada kita, termasuk surganya Allah. Jadi selalu niatnya ke situ. Contohnya nih, Mah, anak kita membuat suatu keberhasilan yang baik lah, misalkan. Toh, dengan pujian kan membuat jadi dia termotivasi untuk melakukan hal yang baik termotivasi. lagi. Mah. Bolehkah kita sebagai orang tua memuji Boleh. anak kita? Aduh, anak mama pintar, cantik. Kita ajarkan ketika mama muji kamu, ucapkan oleh kamu hamdalah. Itu. Jadi TikToknya ke situ. Iya, Mah. Oke, boleh muji untuk memotivasi anak rajin belajar. Ya Allah, anak mama pintar banget. Penten 8 ya, penten 9 ya. Ajarkan ketika ayah atau mama muji, kamu ucapkan hamdalah. Kenapa kamu bisa pintar? Karena Allah. Bisa menguasai ilmu karena Allah. Biar dia ingat terus semua karena Allah. Yang namanya syukur dengan nikmat Allah itu, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha, Al-Ibrahim 34. Kalau kamu menghitung nikmat Allah nggak akan kehitung. Ya, termasuk kita nih bikin acara nih. Ada yang dengerin, ada yang nonton, udah bagus nih. Iya. Kita bersyukur. Caranya bagaimana? Syukurnya dengan 3. Syukur dengan hati, syukur dengan lidah, syukur dengan amal perbuatan. Syukur dengan hati, dengan sujud syukur dari batin. Lalu dengan lidah, ucapan hamdalah, Al-Qasas 70. Lalu dengan amal perbuatan, kalau kita diberikan umur panjang dipakai di jalan yang Allah ridho. Kalau kita diberikan rezeki, dipakai di jalan Allah ridho. Kalau kita jadi seorang pejabat, jadilah pejabat yang adil dan bijaksana. Itu yang benar kata Allah. Jadi bukan berarti tidak boleh memuji. Boleh memuji, tapi yang dipuji harus mengucapkan hamdalah. Misalnya anak-anak kita, ya Allah anak mama pintar banget.
Matematika dapat 9, Masya Allah kemarin dapat 8. Hebat anak mama. Jangan kita anak langsung senyum didiemin, salah. Ucapkan hamdalah. Kamu bisa pinter ngedengerin keterangan guru karena Allah. Otakmu dibuka oleh Allah, bisa nangkap pelajaran karena Allah. Semua kembalikan kepada Allah. Di situ timbul ketauhidan dia. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah maha mencatat, Allah maha membimbing, maha mendidik. Ada dalam batin dia. Oke, Ma, fenomena media sosial, Mang. Ya. Orang memposting sesuatu walaupun isinya kebaikan, tapi berharap ada yang like, menyukai, berkomentar baik, berkomentar yang memuji gitu kan. Jadi Itu hilang pahalanya, nggak ada sama sekali. walaupun diniatkan ini untuk berbuat kebaikan, Walaupun untuk saling ngapain mengingatkan pakai sebuah pamer kebaikan. orang? Tidak sedikit orang dikit-dikit. Selamat sembahyang luhur. Mari kita bertahajud. Alah, yang itu juga belum tentu, yang nggak juga tahajud. Ngapain nyusahin orang? Kita juga udah ngaji, dikasih tahu sama guru ngaji. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum. Amalan lu ya belat lu, amalan gua ya buat gua. Tapi tujuannya baik untuk mengingatkan kebaikan gitu loh, Mang. Ngerti, tapi lebay. Coba semua yang lebay enak nggak? Enggak. Tujuannya baik, tapi lebay. Tidak sedikit, maaf. Ini beneran. Yang guru bilang, dikit-dikit. Selamat pagi di hari Senin. Selamat pagi di Selasa. Si Amira juga tahu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Terus lagi gini, mari menaikkan tahajud. Udah sekali ngomong cukup. Ini tiap malam Iya, iya. tahajud. Ada, Lu Pak. aja belum tentu tahajud, liar. Dan, Pak, dulu punya temen di grup tuh gitu, Pak. Selamat menjalankan ibadah salat tahajud, ya Allah. Di setiap malam tuh Makanya ntar kadang-kadang ya begini. share di grup. Pak. Misalnya, sebentar lah, aku mau buka puasa sunat dulu hari Kamis. Artinya lu pamer Kamis puasa, bener nggak? Hanya Allah yang tahu lu puasa, makanya lapor amat sama orang, lu makan aja nasi lu. Ini beneran. Iya, iya. Medsos itu bisa merusak akidah kita. Medsos itu bisa merusak pahala kita, bisa merusak keikhlasan kita. Tapi gila dengan pujian. Itu resikonya katanya kalau kita haus pujian bisa terresiko kena penyakit ain gitu ya, Mang? Betul. Apa sih itu, Pak? Maksudnya gimana sih itu, Pak? Penyakit ain. Penyakit ain itu mata. Oh. Uiduka bi kalimatillahi tamah wa min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ain lamah. Aku pelindungan nih semua keluarga, semua kekayaanku kepada engkau yang memiliki kesempurnaan. Engkau yang menjaga semuanya dari penyakit ain, penyakit mata yang suka merusak, menghunjam. Apa yang disebut penyakit ain? Punten. Kalau ada orang bangga dengan kekayaan, ditonton sama orang, ada orang iri nggak? Ada pasti itu, Mang. Ada orang miskin nggak? Ada. Ada orang sebel nggak? Ada. Mentang-mentang kaya tuh artis sombong banget. Gue aja nggak pernah makan juga susah. Timbul kebencian, timbul keinginan, ingin ngerampok, ingin mencelakai. Kenapa? Setan. Makanya ngapain pamer-pamer? Kalau mau lu kaya bagi tuh fakir miskin, tetangga lo. Bukan untuk dipamerkan. Ini yang penyakit ain. Dari mata kemudian ke hati. Lihat orang kaya, pamer dengan kekayaan. Lihat orang bermesraan, pamer dengan kemesraan, merasa gue hebat. Orang cantik Ada orang tidak juga. suka. Lihat yang cantik juga iri dengan kecantikan. Makanya coba bini gue kayak dia. Bisa-bisa bini lu kabur. Yang tampan juga. Makanya suka ada gini. Jangan bercerita kecantikan sahabatmu. En punya suami. Ngomong sama suaminya. Akang. Tuh temen En cantik. Mana baik. Dan seterusnya. DST. Suami En penasaran. Kayak apa sih? Coba kayak apa sih? Bawa dong besok ke sini. Main ke Enak. rumah. Dibandingkan sama bini gue. Oh, beda. Bener En cantikan dia. Datang setan. Pengen nyobain yang lebih cantik. Inilah bahaya. penyakit ain dari Iya. pandangan mata. Mata. Yang bedu jangan lupa. Semua kejahatan dimulai dari mata. Sok yang di TV. Iya. Udah ketangkap CCTV. Mobil parkir. Dikunci. Kunci. Begitu mobilnya kelihatan mahal. Yang turun dari mobil kelihatan keren pakaiannya. Otak penjahat kan pasti di mobilnya ada sesuatu. Tidak sedikit kan, diambil batu, pak, dipecahin kacanya. Diambil gara-gara apa? Pandangan mata. Ini penyakit ain dari mata. Semuanya berasal dari mata. Maling ngerampok. Pagi-pagi nih. Lagi jalan nih mama berdua mau ke pasar. Kan bawa dompet mama. Tuh orang naik motor karena lihat dompet, di otak dia dompet tempat duit, tarik. Dari mana melihatnya? Dari mata. Orang memperkosa dari mata.
Semua yang namanya dimulai dari mata itulah penyakit ain. Makanya jaga pandangan mata. Oke, baik. Nanti kita teruskan lagi ya, Nek. Setelah ini, Nenek akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Boleh. Dari Instagram maupun dari virtual. Setelah ini, kita kembali di rumah Mama, Dede. Sini aja rumah mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Haus ujian. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Herni G4. Hernia. Rumah sakit. Sok. Herni, bener kan bacanya? Asror, Kamu Asror. sampai Herni? Ditamahin A. Oh, Herni doang. Herni, si Asror A katanya Herni. Itu Balikai mah. Herni tanpa A. Oh, Herni. Oke, lu Ini diem, Cong. Herni G4. Ya, beda orang, mohon maaf. Sok, naon N. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam Herni Salam. tanpa A. Nah, semoga Mama selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya Robbal Alamin. Galau nih, Ma. Ya naon Herni. Saya punya saudara yang suaminya haus pujian. Bagaimana menyikapi suaminya ini, Mah? Karena dia selalu ingin terlihat wah di mata orang lain. Padahal istrinya sendiri masih kekurangan. Bagaimana cara menyadarkan suaminya agar bisa hidup apa adanya sesuai kemampuan? Ini yang paling parah. Iya, Mama. Kalau orang kaya sombong masih wajar. Ajar. Pejabat, orang hebat, pintar, orang terkenal, pintar, kemudian dia sombong, wajar. Ajar. Ini mah kayaknya kalau orang Tanah Abang bilang kue cincin ganda sturi. Hidup lu miskin nggak tahu diri. Bininya aja masih kekurangan, lakinya songong, pengen dipuji sama orang kalau kemana-mana. Ngaca. Punya kaca nggak? Allah sangat benci dengan orang yang kaya tapi sombong, lebih benci lagi dengan orang miskin tapi sombong. Ke Bogor abis lohor, biar tekor asal ke Sohor. Iya. Kalau orang Ciamis bilang siga Bang Bara. Bang Bara itu adalah binatang yang sarangnya kecil, kayak kumbang. Begitu keluar suaranya gede. Padahal rumahnya cuma segitu doang. Iya. Hati-hati. Hirup tong siga Bang Bara. Hidup jangan seperti kumbang. Rumahnya sempit, pas body dia, keluar suaranya nah seperti tadi temennya Herni. Hati-hati, karena Allah sangat benci dengan orang yang sombong. Allah berfirman dalam hadis qudsi, sombong adalah selendangku. Siapa yang mengenakan selendangku, dia memusuhiku. Padhulu abwaba jahannam khalidina fiha fala bisa maswal mutakabbirin. Masuki oleh kaum neraka jahanam dan kekal yang selama-lamanya seburuk-buruk tempat kembali orang yang sombong takabur merasa gue hebat. Bagaimana caranya? Bilang sama dia kalau ngariung. Tonton acara kita tiap pagi. Dengerin tuh penceramah-penceramah kalau lagi berbicara. Banyak baca Al-Quran. Banyak berzikir. Banyak bersyukur. Sadarkan kepada dia semua genggaman dia. Termasuk tubuh, mata, mulut, telinga milik Allah. Kalau disombongkan, bagaimana kalau Allah ambil? Jangan jauh-jauh. Matanya diambil. Aduh, Coba. jadi bajak laut. Makanya Satu. hati-hati. Makanya wajib dikasih tahu bahwa itu semua milik Allah. Orang yang sombong pengen dipuji, haus dengan pujian, merasa gue adalah paling hebat. Yang lain Gak ada apa-apanya. Tuh. Oke, Nek, nih sekarang ada pertanyaan dari virtual. sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Alman. wabarakatuh. Saya Alia ingin bertanya, bagaimana cara kita menanggapi seseorang yang haus akan pujian? Dan bagaimana cara kita menjawab jika ada yang memuji kita? Terima kasih Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau misalnya kita punya teman haus dengan pujian? Apapun yang dia lakukan jangan dipuji, cuekin aja. Emang gue pikirin, aduh cantik banget kamu, nggak usah. Kalau nggak komentar gue sih, gue udah beli capek-capek, gue udah mahal-mahal pakai ini. Nggak usah. Dia suka marah Itu gitu mah. Dia mau ngomong apa nggak ada urusan. Cuek aja. Jadi gini,
dia ngomong, bagaimana kalau ada orang menghina aku? Ya udah, biarin aja. Orang yang berbesar hati mau dipuji kek, mau dihina nggak ada urusan. Oke. Beda dengan orang yang gila pujian. Ada menghina sedikit, sakit hati. Sampai kapan gue dendam sama dia, gue pengen balas sama dia, gue sakit hati. Masa nggak dipuji, udah danan abis-abisan. Ini yang salah. Jadi dia ini menghadapinya, kalau ada orang yang haus pujian, dia pakai baju apa? Cantik banget baju lu. Apalagi yang kedua bilang, itu mama baru tumben denger, berarti seumur-umur lu pada yang muda-muda begitu banyak yang begitu. Ih cantiknya, cantikan kamu. Kapan benernya tuh hidup? Bener lu ngomong yang begitu ada? Ada aja tuh cewek-cewek tuh Mas, zaman sekarang. Banyak teman-teman Nen juga banyak gitu. Misalnya kayak, iya cantik banget, ih enggak lebih cantik gitu Nek. Gitu. Artinya punten. Kalau nenek nanggapin, artinya dia pengen dipuji lebih daripada temennya. Bolak-balik aja gitu tak. Iya, itu yang salah. Selesai, Nek. Punten, dua-duanya gila pujian. Betul, Pak. Dua-duanya gila pujian, dua-duanya kerasukan setan, tidak pernah mensyukuri dengan nikmat Allah. Nauzubillah min dzalik. Hindarkan diri kita di kelakuan ini. Bilang sama bini lo, bilang sama temen lo En. Iya, Jangan iya, Nek. begitu. Iya, Nek. Harusnya kalau dipuji, Pujian. misalkan En, kamu muji aku, itu gitu. Mas Bedu hari ini keren banget. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Oh, Itu, gitu. tapi ikhlas. Lu jangan nyengir begitu mulut lo. Iya, alhamdulillah. Biar ikhlas. Supaya Alhamdulillah. berarti dia mujinya pura-pura bohongan, Pak. Semuanya karena Allah. Kalau ngomong alhamdulillah takut fitnah. Jadi begitu. Basi jatuhnya. Ya. Tapi bagaimana caranya? Oh, tadi udah berarti dijawab Ya. sekalian sama itu ya. Kalau ketika kita dipuji menjawabnya alhamdulillah. Alhamdulillah, Nah. itu Al-Qasas 70. Bagaimana kalau kita memuji diam-diam orang yang kita puji tidak tahu, Mbak? Boleh nggak kita memuji seperti itu, Mbak? Boleh, asal jangan diucapkan. Kalau diucapkan seolah-olah Rasul mengatakan seperti memenggal leher orang yang dipuji. Jadi GR. Nanti dia kalau ngapa-ngapain karena manusia, karena dunia, bukan karena Allah. Merusak akidah dia. Kan dia dari jauh mah, subhanallah cantiknya gitu. Di hati aja, nggak usah di bibir, Oh coba. iya dong. Di hati aja. Oh, tidak perlu lah ya, Mbak ya Nggak diucapkan. usah. Ya Allah, itulah kenapa manusia di alam dunia mencintai 6. Zuyyina lin-nasi hubus-sabati minan nisa wal banin dan seterusnya. Cowok suka cewek, cewek suka cowok. Hadis Nabi ini ayat tadi, Ali Imran 14. Hadis Nabi mengatakan, kalau kamu melihat orang, kamu suka dan mengaguminya, itu nikmat dari Allah untukmu. Koma. Tapi kalau kamu melihatnya, kamu berdosa darimu. Balik deh, tadi berdua ada cewek cantik. Subhanallah cantiknya. Masya Allah cantiknya. Nikmati. Kagumi dia. Bersyukur. Alhamdulillah kau maha agung. Menciptakan cewek secantik dia, sebohai dia. Begitu anda ngedip. Dip. Melotot deh. Anda melihat deh. Ya Allah. Itu dosa darimu. Anda berusaha melihat dia. Kalau mau lihat jangan kedip-kedip gitu terus gitu. Kering, Sebentar Pak, pasir lah. Udah pasir tuh Pak, ya. Baik. En? Ya, baik nanti kita lanjutkan lagi ya Nek ya. Tapi setelah ini tetap di rumah. Mama, Dede. Rumah Mama Dede. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, Nek ini masih ada satu pertanyaan Oh, lagi Nek. boleh, dari naon? jamaah. Ini dari Kartika Uhti. Kartika Uhti. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Galau nih Mah. Ya naon Kartika? Mah, saya punya orang tua, bisa dibilang sekarang hidupnya serba kecukupan. Jauh berbeda dengan di saat waktu susah dulu Mah. Tapi kecukupan ini membuat orang tua saya jadi sombong dan selalu haus pujian. Jadi semua yang dilakukan selalu ingin dilihat orang lain dan selalu ingin dipuji oleh orang lain. Bahkan seringkali menganggap remeh orang lain seolah-olah orang lain tidak bisa seperti orang tua saya. Dan saya kesal sama orang tua saya ini karena selalu lebih mengutamakan orang lain. Royalnya hanya pada orang lain tapi pelit pada anak sendiri. Kartika, Anda lihat dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hei orang yang beriman, jaga diri kalian, keluarga kalian daripada api neraka yang bahan bakarnya batu dan juga manusia. Dulu kita orang nggak mampu, sekarang kaya. Alhamdulillah ada kemajuan. Tapi jangan lupa,
kekayaan harta yang dalam genggaman kita hakikat yang milik Allah cuma dititipin. Orang tua saya sombong, merasa dia doang yang hebat. Orang lain dianggap remeh, dianggap kecil, tidak pernah menghargai orang, pengen dipuji. Kalau ibu paling kaya, ibu keren ya, ibu hidup berhasil, bangga tuh. Artinya maaf, orang tua Anda ketiga kemasukan setan, sombong, dia takabur. Anda wajib nasihatin, bicara sama dia. Kalau nggak mempan, tiap orang ada orang yang berwibawa. Cari orang yang ketiga yang bisa nasehatin dia. Yang aneh kata ketiga gara sama orang ngasih gampang, sama anaknya pelit karena saking pengen dipuji. Dia tahu kalau sama anaknya nggak bakal dipuji. Kalau ngasih orang dipuji, artinya dia salah. Yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin faliwalidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Al-Baqarah 215. Muhammad, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang apa yang terbaik, berikan kepada orang tua, keluarga dekat, keluarga jauh. Kemudian juga anak yatim, fakir miskin, 5 asnaf ini ya golongan yang harus dibagi. Artinya orang tua Anda salah kaprah. Yang pertama ngasih orang dulu sama anak enggak. Yang kedua juga dipengen dipuji kalau ngasih. Maka dia bukan orang yang syukur tapi orang kufur. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ibrahim ayat 7. Allah telah mengumumkan oleh Allah, siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, na'udzubillah, azabku sangat pedih. Syukur menampakkan nikmat, saya diberikan kekayaan, nih masjid, nih pesantren, nih sekolah, nih kuliah dan seterusnya. Dilipat gandakan. Orang kufur seperti itu dia ibu Anda. Kaya tapi pelit sama anaknya, sama keluarganya, sombong, merasa dia hebat, dia lupa. Seandainya oleh Allah dijedotin, kata orang Betawi, Sudah hilang kekayaan. habis kekayaannya. Kalau Allah berkehendak, tidak mustahil ditipu orang, kebakaran, kan habis semuanya. Mau kemana dia? Jadi biasanya orang begitu dijedotin dulu, Kartika. Tuh, Kartika. Tapi mudah-mudahan sebelum kejedot dia sadar gitu. Amin. Sebelum kejedot, temboknya pakai bantal. Biar nggak sakit ya. Antisipasi jangan sampai jadi orang yang sombong ya, Mas. Makanya yuk lihat diri kita harus ikhlas, jangan pengen dipuji orang. Nek, gimana kalau sama orang yang memuji tapi niatnya tuh sebenarnya mau nyindir, Nek? Kayak misalnya ada sekarang banyak kan pujian yang sebenarnya tuh dia bentuknya sindiran, kayak ih cantik ya gitu. Padahal dia sebenarnya pengen kasih tahu kalau ini sebenarnya nggak cocok gitu sama pakaiannya atau Itu apa. salah. Jangan suka sindir sampir menyindir orang, mendingan ngomong terus terang. Miring tuh kudungan lo. Terus terang lebih membantu ya, Pak Ngapain ya. nyirin? Kalau orangnya ngerti, kalau tersinggung, apakah jadi permusuhan? Iya. Jangan suka menyindir orang, mendingan bicara apa adanya. Tapi jangan sampai dengan cara menyakiti perasaan orang. Sindir sampai itu dilarang dalam agama. Bahkan bener tuh si En ngomong. Di sinetron suka nyindir. Nih, kayak di komplek. Kan tukang sayur tuh di gerobak. Ngariung, mak pada baralanya. Ini ngomong. Mamah mah alhamdulillah, Mamah nggak pernah beli sayuran sama tukang sayur begitu. Ke pasar aja beli blok langsung sekaligus. Nah, bagaimana ketika suami diminta untuk memuji istrinya atas apa yang istrinya lakukan? Misalkan istri udah masak, udah ini, kamu kok nggak komentar masakan aku sih, ini gimana kayak gitu, komentarnya kayak gitu. Nah, Tidak perlu istri minta pujian, suami yang tahu diri ngerti Quran. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hei para suami, dengerin nih Quran. An-Nisa 19. Pergauli olehkan istri kalian dengan ma'ruf. iya mah. Masya Allah. Ini mah kalau giliran cewek di kantor, di luar. Ih cantiknya. Bohai banget. Makanannya enak. Baru kasih donat atuh. Enak donatnya. Giliran bininya masak tiap hari nggak dipuji. Mikir jadi laki. Larinya ke sana mah kan sampai sana. Kan yang nanya lu. Masakan doang ini mah. Iya. Jadi sekali lagi siapapun Anda. Iya. Pertanyaan beduk tadi. Tuh. Tidak perlu istri yang minta dipuji. Kok Mas nggak pernah muji pasangan saya? Laki tahu diri. Rasul aja selalu memuji istrinya. Ya Humairah. Istriku yang pipinya kemerah-merahan. Dibalas sama istri saya mah. Suamiku yang mukanya kayak teman-teman. Dalam agama Islam,
yang hitam, yang putih, yang penting hatinya. Iya, Tuh, mentang-mentang makanya waktu Abu Bakar bilang budak belian, Umar bilang budak belian yang hitam ke Bilal, Rasul bilang Iya. marah. Jangan. jangan. Bagusan dia. Iya. Jadi bukan karena hitam dan seterusnya. Benar-benar. Gitu. Oke, baik. Dia coba memuji dengan kalimat-kalimat yang lebih islami. Ya. Suamiku yang hajar aswatan. Ya, intinya sama ya. Baik, ya, jamaah, kita berdoa bersama-sama, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi makhluk Allah, hamba Allah yang haus pujian. Karena ingat segala pujian dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya, Ma ya. Semoga Allah bisa mengabulkan seluruh hajat kita yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin amin. Kita berdoa bersama. Mari, Ma. Kita berdoa, Nek. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat rezeki yang barokah, nikmat keluarga, nikmat tubuh yang sempurna, niat akidah Islamiyah yang mantap dalam dada kami. Ya Allah, kami sadar semua yang dalam diri kami ini milik-Mu. Hakikatnya semuanya milik-Mu, hanya Engkau titipkan kepada kami. Kami sadar semua yang Engkau titipkan kepada kami akan kami pertanggungjawabkan di yaumil akhir. Oleh karena itu ya Allah, keindahan apapun yang terdapat dalam diri kami, kebaikan apapun yang terdapat dalam diri kami, kami sadar itu milik-Mu. Dan kami wajib mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, karena memang segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Jauhkan kami sikap sombong. Jauhkan kami sikap takabur ya Allah. Jadikan kami yang ikhlas untuk melaksanakan segala perintah-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari sikap pengen selalu dipuji oleh orang lain ya Allah. Karena itu adalah perbuatan setan yang terkutuk. Ya Allah, hati kami tundukkan. Jadikan hati yang lemah lembut. Agar seluruh yang kami lakukan hanya untuk-Mu. Karena kami sadar kami asalnya dari-Mu. Dan kami akan kembali kepadamu ya Allah. Mohon bimbingan dari-Mu ya Allah, jalan-Mu yang lurus. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Ma buat ilmu dan tausiahnya. Terima kasih En ya. Mas Bedu. Ada Bawi, terima kasih. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.